Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Pertama-tama puji serta syukur kita panjatkan atas kenikmatan dan kesehatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa menghadiri acara talk show pada malam hari ini dengan tagline Every feeling deserves to be heard, dengan tema galau dalam diri dan pentingnya menjadi pendengar yang baik. Sebelum itu kita akan kedatangan narasumber yang sangat fantastik, bombastik, dan very nice. Untuk narasumber yang pertama kita panggilkan yaitu Siti Indriani. Silakan. Halo. Halo. Izin duduk ya. Ya. Fitri. Alhamdulillah sehat. Izin duduk ya masuk. Ya, silakan Fitri. Oke. Silakan duduk. Dan yang kedua ada Sarul Muharram. Terima kasih. Dan yang kita tunggu-tunggu teman-teman, narasumber yang sangat istimewa, sangat brilian sekali ide atau gagas-gagasan dan pengalamannya, yaitu Siti Aisyah. Teman-teman, saya izin dulu. Silakan Mas Subur. Langsung saja kita buka sesi pertanyaan ini. Menurut narasumber, apa itu konflik batin dan apa itu keterampilan mendengar? Kita mulai dari narasumber yang pertama, Fitri. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Mas Subur udah kasih pertanyaan yang cukup bagus untuk pada malam hari ini. Jadi aku aku bakal ngasih perspektif dari diri aku sendiri. Apa sih konflik batin itu? Kalau konflik batin itu yang aku tahu dan yang aku rasakan itu adalah dimana kondisi ketika di dalam diri kita itu saling tarik menarik. Semisalkan contoh kecilnya kita kan mahasiswa R2 ya, paginya kita kerja, pulangnya sore, terus malamnya kita lanjut kuliah. Nah, dimana kondisi fisik kita itu pasti capek kan, dimana di alam bawah sadar kita tuh pasti mikir kayak aduh pengen istirahat deh, capek, pengen tidur aja. Tapi di sisi lain kita tuh diharuskan untuk mengerjakan tugas yang dimana deadline itu sebentar lagi, dan itu juga sama hal pentingnya dengan kerjaan-kerjaan kita nih yang ada di tempat kerja. Jadi menurut aku itu konflik batin itu wajar banget ya, apalagi kan kita juga manusia nih, kita punya ego. Jadi kalau misalkan konflik batin ini sering muncul tanpa kita sadari, ya udah nggak apa-apa, kita sebisa mungkin kita handle dengan kemampuan kita sendiri, kayak gitu aja sih Mas Pur gitu. Nice. Kalau menurut Mas Arul sendiri itu Oke. bagaimana? Terima kasih. Kalau menurut saya pribadi, kalau konflik batin itu kayak kita misalnya lagi berantem sama diri kita sendiri nih, entah itu memperjuangkan keinginan hati kita atau dari orang tua ya kan, terus misalnya dari tempat kerja juga gimana ya kan, konflik batinnya kan pasti ada aja ya kan. Ada. Jadi gimana ya? Jadi kalau misalkan Intinya, kayak apalagi kita tuh tekanan suka gitu ya kan. Jadi berbeda misalnya pendapat gitu. hati kita pengen apa, cuman kan dari sisi lain kayak orang tua tuh kamu harus gini. Terus di sisi di dunia pekerja kalian tuh harus begini gitu. Jadi harus kayak ya kita harus menyimbangi juga sih di gitu ya. Oh, karena mungkin karena tidak sesuai dengan Ya keinginan hati ya. Jadi kita di batin kita tuh kayak aduh gimana ya kan, kita harus bisa juga ya kan. Cuman ya karena ada tekanan yang lain ya mungkin itu yang bikin konflik batin. Kayak berusaha menyeimbangkan egonya kalinya ya betul. kayak gitu. Dan untuk Kakak Ais nih, Asik. bagaimana menurut pandangan Kakak Ais sendiri? Kalau menurut saya ya, melanjuti statement dari Indri sama Arul, jadi kalau konflik batin itu ya kayak kita perang sama diri kita sendiri, nggak kelihatan, tapi ya mungkin kita bisa nih
masih masuk ke kelas, masih activity kayak biasanya, ketawa-ketawa aja, padahal isi kepala kita ini lagi penuh sama sesuatu yang mungkin bikin kita gak nyaman. Dan pentingnya mendengarkan itu ya bukan cuma dari kita mendengarkan kata-kata orang atau kita mendengarkan orang lain bercerita, tapi gimana kita ikut terasa hadir ada di situ. Jadi meskipun kita cuma mendengarkan atau kita sekedar memberi saran, kehadiran kita tuh terasa ada di sekitar orang tersebut yang memang benar-benar membutuhkan kita untuk didengar gitu loh, membutuhkan kita untuk membutuhkan merasa dihargai. Iya, jadi mereka tuh kayak saya merasa dihargai dengan saya ini didengarkan. Oke, tepuk tangan teman-teman. Nah, mengapa konflik batin itu sering terjadi pada diri kita? Dan kenapa mendengarkan itu penting? Kita langsung saja tanyakan ke Kak Ais. Oke. Kalau konflik batin itu biasanya munculnya karena ini ya, satu tekanan batin, biasanya tekanan dari orang tua, keluarga, tekanan dari tempat kerja juga bisa, dari atasan, terus juga harapan-harapan yang mungkin sebenarnya kita berusaha buat menggapai itu, tapi ya balik lagi tekanan orang tua atau ekspektasi orang tua yang sebenarnya tuh kalian harus menjangkau ini dalam waktu yang segini gitu. Padahal kita aja belum tentu, kita nggak yakin kita bisa mampu untuk mencapai itu. Biasanya kalau konflik batin tuh munculnya karena tekanan-tekanan dari pihak luar dan juga harapan-harapan dari orang lain yang berusaha untuk yang berekspektasi tinggi lah dengan yang kita. mendorong kita gitu. Iya. Nah, terus kalau pentingnya mendengarkan ya kayak yang tadi saya bilang, mendengarkan itu ya penting karena bagi sebagian orang yang nggak punya kemampuan untuk menceritakan sesuatu tuh didengarkan itu tuh mereka merasa kalau mereka tuh dilihat, ya mereka merasa dilihat, mereka merasa dianggap ada, mereka merasa dihargai. Jadi kehadiran kita sebagai pendengar juga sangat penting bagi mereka. Betul. Jadi ya pentingnya mendengarkan itu ya balik lagi orang-orang yang nggak biasa cerita jadi punya kapasitas untuk menceritakan tersebut ya karena kita bisa mendengarkan mereka dengan baik. Bahkan ya kalau misalnya dipendem akan mengalami stres yang berlebihan. Ya itu kalau misalkannya itu kalau tidak disalurkan ke orang yang menurutnya penting gitu. Ya, kalau menurut Indri sendiri bagaimana? Tentang soal konflik batin nih. Iya. Nah, jadi kan konflik batin itu benar ya kata Mbak Ais ya, sering terjadi ini karena adanya hal tuntutan, dan saya pun juga sering mengalami sendiri nih. Mungkin para Gen Z yang menonton ini nih juga pasti relate banget kan gimana this is ekonomi gitu lah, asik. Kita sering banget dapat tuntutan kerjaan lah, tuntutan dari diri kita sendiri kan, dari ego kita juga. Apalagi kan Gen Z ini sekarang tuh udah bukan nggak takut nikah tapi takut miskin gitu kan, dimana artinya itu gaya hidupnya tinggi nih gitu kan. Jadi kayak egonya mikir kayak aduh gue pengen beli iPhone tapi gue butuh makan. Nah jadi itu kan juga sebuah kayak tuntutan gitu kan. Nah jadi kayak ya oke lah. Terus juga kalau misalkan masalah soal mendengarkan itu penting banget sih, karena sebelumnya juga gue sebelum jadi orang yang seterbuka ini gitu, yang gampang bersosialisasi, gue pun juga pernah menjadi seseorang yang menutup diri apapun itu, masalah apapun itu. Jadi untuk orang-orang yang sudah mau mendengarkan keluh kesah temannya, sahabatnya, keluarganya mungkin, atau bahkan seorang ibu mendengar keluh kesah anaknya, itu luar biasa banget sih bagi seseorang yang mau mendengarkan luka dari seseorang. Karena kita untuk membuka percakapan itu, luka itu tuh gak gampang gitu, gak segampang kita pikir kayak yaudah sih cerita aja kayak masih apa aja, ternyata gak sesimpel itu. Terus juga Gen Z ini kan nyebelin. Iya. Nggak begitu juga. Belakangan yang penting iPhone. Iya kayak gitu. Jadi kayak ya namanya ego di dalam diri ya pasti adalah. Cuman balik-balik gimana pintar-pintar kita aja nih yang punya kehidupan baiknya gimana, arahnya gimana gitu. Makan Yang penting gaya gitu kan. Bener, jangan sampai aduh. Kerja tipes. Nah, untuk Mas Arul nih, biasanya siapa sih yang Apaan tuh? paling rentan mengalami
konflik batin ini. Wih. Terutama pasti diri kita sendiri. Ya, Ya kan? betul. Terus kedua para remaja ataupun kayak yang udah kayak mendekati usia 30 ya kan. Usia quarter life. Iya. Jadi kayak sebelum lansia lah ya kan. Itu biasanya tekanan batin tuh pasti tinggi banget, apalagi misalnya kita yang lagi kuliah atau lagi kerja terus ataupun yang belum menikah juga kan pasti tekanan batin banget ya kan. Iya. Antara diomongin lu kapan lulus ya kan, gimana kerjaan, kerja di mana ya kan, terus ada lagi kapan nikah gitu. Sakit hati banget ya, wah kayak tuntutan banget gitu. Tuntutan banget gitu ya kan. Cuman kalau kitanya kayak ngerasa bodoh amat atau enjoy ya biarin aja gitu ya kan. Cuman jangan sampai kita pendam sendiri terus kayak bikin batin kita makin kayak tertekan ya kan. Lebih baik ya kita cerita ke teman dekat atau sahabat kita sendiri gitu ya kan. Soalnya kalau didengar itu kan kayak lebih enak gitu ya kan, kayak dihargai gitu. Oke teman-teman, agar lebih semangat kita kasih tepuk. Ini sangat fantastik jawabannya teman-teman. Untuk Kak Ais nih, biasanya kapan sih keterampilan mendengar itu dibutuhkan? Dibutuhkan keterampilan mendengar itu Apakah harus ada orang yang galau dulu atau apakah harus bagaimana menurut Kak Ais? ya keterampilan mendengarkan itu dibutuhkan saat orang lain mulai membuka suara ya, membuka suara hatinya dia yang selama ini mungkin belum pernah dia ucapkan gitu. Nah itu kalau dia udah mulai mention sesuatu yang kayaknya gue ada sesuatu deh nih dari gue. Nah itu kita sebagai orang pihak kedua yang berusaha untuk ada nih buat dia. Nah itu keterampilan mendengar kita diuji ya di situ. Kita juga harus jadi sosok yang mungkin nggak menghakimi cerita dia gitu. Jadi even cerita dia nggak make sense di otak kita nih. Oh jangan yang membanding-bandingkan. Iya kita dengerin aja dulu keterampilan. Adu nasib jadinya. Jadi nggak lucu. Jadi malah lagi. Kita dengerin aja dulu. Nah kalau kita dengerin meskipun cerita dia tuh mungkin kita pas kita denger cerita dia wah lu salah nih, kita nggak perlu mengucapkan emosi, kita nggak perlu at that time kita bilang lu salah, harusnya lu tuh nggak kayak gini, nggak perlu, kita dengerin aja dulu, kita dengerin, mungkin kita bisa kasih tau pelan-pelan, mungkin kayaknya lu nggak nggak perlu kayak gini deh, mungkin harusnya lu tuh coba kalau misalnya lu nih besok-besok kayak gini deh, mungkin suatu saat nanti lu lebih baik lagi atau gimana gitu. Jadi kita nggak perlu langsung to the point bilang lu salah, karena belum tentu juga. Oh berarti pelan-pelan sampai dapat feelingnya nih. Karena kan dapetin trust orang itu susah ya. Orang mau cerita ke kita itu udah satu hal yang bagus banget nih. Berarti orang itu memilih kita untuk menjadi pendengar yang baik buat dia. Jadi menurut dia kita tuh punya keterampilan mendengarkan yang baik nih. Jadi harusnya ya kita sebagai orang yang mendengarkan juga jangan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Kesempatan yang dipercaya orang lain untuk mendengarkan ceritanya, untuk kemudian kita kasih statement-statement gitu ya. Syukur-syukur dia mau nerima. Kalau dia nggak nerima pun ya itu haknya mereka. Balik lagi ya kehidupan orang kita nggak bisa nyetir. Iya. Jadi pendengar yang baik udah sesuatu yang bagus ya harusnya. Gitu sih. Kalau menurut Mbak Yendri sendiri seperti apa itu? Tadi menanya gimana mas? Jadi kayak bisikan ngobrol ini. Kapan tuh keterampilan mendengar itu dibutuhkan? Ya sebenarnya kalau keterampilan mendengarkan itu kapan dibutuhkan? Kalau ditanyakan itu sebenarnya setiap saat sih, karena kan kita kan bersosialisasi nih hampir berapa jam ya, lebih lah dari 12 jam atau 6 jam gitu. Apalagi kalau misalkan kita kan orang pekerja nih, pastikan di dalam dunia kerja itu kita harus mendengarkan dong sebagai teman atau setim yang baik nih. Misalkan kayak dari partner kita kayak coba deh Ndri, lo ngehandle ini dulu. Nah itu kan juga sebuah memerlukan keterampilan mendengar yang baik gitu. Terus juga kita perlu memahami hal-hal yang baik gitu kan teman-teman. Kita juga kan bekerja dan hidup itu bersosialisasi. Kita nggak bisa sendiri nih. Jadi kalau misalnya ditanya kapan waktu yang baik untuk mendengarkan, ya itu Setiap saat kalau bisa, karena kita juga nggak mau jadi orang egois gitu. Kecuali kalau orang yang nggak bisa mendengarkan ya kan. Nah, baik sekali. Nah, biasanya nih
Oke teman-teman, kita jeda dulu sebentar teman-teman. Nah teman-teman, dari seluruh perbincangan kita pada malam hari ini tidak terasa karena waktu sudah menunjukkan acara ini akan berakhir teman-teman. Sayang sekali teman-teman. Mungkin ada kata-kata mutiara yang bisa disampaikan ke teman-teman agar teman-teman bisa kayak mereda galaunya, atau di sini mungkin ada yang Motivasi ya. Iya betul, mungkin di sini ada yang ingin menjadi pendengar yang baik. Kita mulai dari Kak Ais. Kak Ais, silakan Kak Ais, kata-katanya Kak Ais. Oke, kalau dari semua set-set dan pembicaraan yang tadi kita obrolin ya, kalau menurut saya itu bukan suatu kelemahan, jadi itu adalah tanda bahwa kita tuh sedang berjuang, dan diam itu bukan berarti kita baik-baik aja. Bisa jadi mendengarkan itu adalah salah satu bentuk kepedulian yang paling sederhana. Dan berikutnya nih mungkin ada kata-kata yang fantastis atau membahas untuk mengakhiri acara pada malam hari ini. Kita mulai dari Kang Fitri. Oh, saya. Silakan Kang Fitri. Oke, jadi kata mutiara untuk hari ini adalah singkat saja. Jadi untuk apa ya, menjadi seseorang pendengar yang baik itu nggak perlu banyak bicara, cukup mendengarkan, menelaah dan juga memberikan dukungan. Jadi itu aja sih. Dan yang terakhir nih biasanya paling Parah ini, paling parah, Dem. paling bombastis, paling mustahil kata-katanya. Apaan tuh ya? Mas Arul. Oke, katamu Mas Arul. kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini Singkat Mas Arul. saja gitu. Singkat saja. Bukan dia. Oke, bahasa Aceh, bahasa Aceh. Oh, bahasa Aceh. Oh, kita nggak bisa buat bahasa Aceh. Bahasa Padang bisa. Kopidonya. Oh, jadi kata-kata hari ini tetap jadi pendengar yang baik aja. Gitu ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir dan setia mendengarkan